Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi semua. Selamat datang kembali di acara Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini. Usia Dini bersama Kak Miki Herrera yang sudah tidak di Yokohama lagi. Nanti Kak Miki lagi di mana sekarang? Nanti kita dengar cerita beliau, karena mungkin buat teman-teman yang khususnya yang sudah menikmati aneka ruang berbagi dari homeschooling usia dini, niscaya bertanya, Kak Miki ini gimana ceritanya gitu ya? Mungkin kok ada sudah 2 bulan ini kemana saja? Apa proses yang Kak Miki sedang alami? Nanti di awal kita akan ngobrol-ngobrol singkat dulu pada Kak Miki sebelum kemudian nanti kita akan masuk ke materi untuk belajar siang hari ini. Saya lagi ruang berbagi homeschooling usia dini ini adalah sebuah sarana untuk teman-teman semua bisa, kita ingin membantu teman-teman untuk mencerna, untuk ya kan kalau teman-teman di sini kan isinya peserta kelas lengkap dan kelas coaching. Niscaya segitu masuk kelas lengkap, wow, itu materinya banyak sekali ya, gitu ya, hampir semua materi. Apakah sudah ada yang mendownload semuanya? Ada yang sudah menyimak semuanya? Kalau sudah ada, keren. Dan kebanyakan belum ya. Jadi kita akan bantu dengan ruang berbagi ini untuk usia sekolah biasa bersama Kak Nur di awal bulan, dan sekarang bersama Kak Miki di akhir bulan untuk tema usia dini. Dan usia dini kali ini temanya adalah sebuah tema yang ya karena kita manusia ya, niscaya mengalami ada keterbatasan, ada saat-saat di mana wah kita kepengen ini itu tuh, ternyata sakit gitu ya, fisik kita terbatas, entah karena kelelahan, entah karena mungkin ada hal-hal yang di luar dugaan sehingga kita jadi sakit seharian, dan sakitnya nggak cuma orang tuanya tetapi juga anak-anaknya juga. Nah itu homeschoolingnya gimana itu? Nah itu yang akan menjadi tema kita obrolan siang hari ini. Nah jadi teman-teman silahkan yang sudah hadir. Nah di awalnya sudah ada 15 partisipan, silahkan yang sudah hadir. Nah kalau masih 15 saya masih bisa nyapa nih Kak Bikin. Masih ada, sudah ada Kak Dita, Kak Enggar, Kak Gema, Kak Hadratul, Kak Listia, Kak Nina, Kak Norma, Kak Nur, Kak Ratri, Kak Stefani, Kak Tri Bakti, dan Kak Winda. Silakan sebutkan domisili Anda, siapa tahu ketemu sama teman yang dekat, tahu-tahu mungkin, loh kok Kak Miki ternyata tetanggaku. Ayo, asik kan, lumayan. Oh ya, di layar kita juga sudah ada Mbak Lala. Selamat siang Mbak Lala, yang lagi nggak bisa ngomong karena di sebelahnya katanya Duta lagi catur dengan open mic terbuka. Jadi kalau dia kayak di suasana rumah Semarang ini, tempat Mbak Lala sekarang itu pasti lagi hening, semuanya tidak boleh bersuara karena lagi ada lomba catur online yang kemudian menggunakan mic terbuka. Oke, nanti Mbak Lala akan membantu merespon pertanyaan teman-teman semua atau tanggapan teman-teman semua lewat kolom chatting. Silahkan buat teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam, siapa catatannya, dan buat teman-teman yang mungkin sedang dalam perjalanan namun ingin ikut berbagi, silakan tuliskan saja di kolom chatting, dan nanti ketika ada waktu untuk berbagi untuk open mic, silakan teman-teman boleh hidupkan mic, raise hand untuk kemudian nanti kita ajak untuk open mic. Oke, kita sapa dulu narasumber kita siang, bukan narasumber deh, teman berbagi kita siang hari ini. Selamat siang Kak Miki. Halo, selamat siang Mas Wahyu. Gimana ini kabarnya? Coba dong cerita sedikit. Sekarang sedang di mana? 2 bulan terakhir ini mengalami apa? Dan kok tema tentang ibu dan anak sakit homeschoolingnya bagaimana itu yang diangkat di dalam tema kali ini? Silakan Kak Miki. Oke, semuanya selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan saya Miki. Saya ibu dari 3 orang anak. Laki-laki umur 4,5, perempuan 2,5, sama perempuan lagi umur 3 bulan. Alhamdulillah. Dulu kami tinggalnya di Yokohama, Jepang. Kemudian bulan kemarin itu pulang ke Indonesia. Jadi suami ambil cuti panjang, ambil paternity leave kurang lebih 1 tahun. Jadi insya Allah tahun depan balik lagi boyongan lagi. Kirain sudah akan di sini terus, ternyata 1 tahun saja. Baiklah. Lalu. Oke, gitu. Nah, 2 bulan ini kan sempat minta izin dulu. Saya belum bisa mendampingi teman-teman di ruang berbagi ya, karena waktu yang di bulan pertama itu pas pindah dari Jepang ke Indonesia. Nah, kemudian bulan kemarin di Lala kami sekeluarga kena COVID nih, Mas Wahyu, Mbak Lala sama teman-teman semua. Jadi gimana ya?
Di Jepang itu kami udah jaga diri loh, Mas Bayu, teman-teman semua. Gimana biar nggak kena Omikron? Ternyata nyampe Indonesia kena COVID. Waduh. Jadi Kemudian, Omikron Jepang nggak mempan. iya, nggak Wah, mempan. itu versi original di Indonesia, wah, apa? Luar biasa. Iya, Indonesia lebih mantap memang ya virus-virusnya. Kemudian ya, semuanya kena ini Mas Wahyu. Kita berlima kena ya, sampai si bayi juga kena. Terus itu sampai dua mingguan. 2 mingguan baru sembuh pas 17-an Agustus kan. Lah si Atar itu kan ya anak-anak ya, habis selesai masa karantina dilepaskan kayak anak ayam ya kan, keluar kandang gitu kan. Ikut lomba 17-an Agustus, main ke rumahnya tetangga, pulang batuk lagi. Wow, batuk lagi lah kita sekeluarga selama 2 minggu, jadi sebulan lebih. Nah, terus itu gimana itu prosesnya, itu benar-benar memang bikin terutama saya itu agak puyeng gitu ya kan. Soalnya apa ya, keinginannya gini, wah ini nanti pulang ke Indonesia masa adaptasinya kurang lebih 1 bulan cukup deh. Saya bikin alat bantu macam-macam gini untuk membantu proses adaptasi. Kemudian udah mikirin di kepala gitu, udah nulis di dalam jurnal, nanti rencana saya ketika sampai di rumah adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Lah, kena sakit selama sebulan buyar ya kan. Jadi ibaratnya itu bukan berarti nggak bisa dilakukan, tapi proses adaptasinya itu jadi lebih lama. Kemudian apa ya, jadi sampai sekarang pun masih terus dalam proses adaptasi gitu kan. Nah, terus pada waktu anak-anak sakit, proses kesehariannya gimana? Nah, nanti kita ngobrol lagi ke belakang. Itu kurang lebih, Mas Wahyu, gambaran. Luar biasa. Kita applause dulu dong buat Kak Miki. Ikut bersyukur karena Kak Miki sudah kembali pulih sekeluarga, sudah mulai menata-nata lagi rencana-rencananya dan sebagainya, dan tentunya sudah bisa berbagi lagi bersama kita di siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahaskan, silakan teman-teman mungkin ada yang mau berbagi mengenai materi-materi pengantar yang sudah disampaikan di Rumah Inspirasi mengenai lebih ke manajemen keseharian homeschooling ya, lebih kemudian manajemen, lalu kemudian katakanlah ekspektasi ya tentang homeschooling yang kepengennya, wah ternyata gini, oh ternyata kok tidak terjadi dan sebagainya. Mungkin ada yang mau berbagi, silakan raise hand atau kemudian boleh dituliskan di kolom chatting. Dan sambil kita menunggu, saya mengingatkan teman-teman semua bahwa di ruang berbagi ini adalah sebuah ruang yang perlu dimanfaatkan oleh teman-teman untuk supaya bisa mendapatkan katakanlah teman seperjalanan, supaya kemudian proses homeschoolingnya ya, karena di Rumah Inspirasi memang adalah platform belajar homeschooling untuk para orang tua, maka mudah-mudahan forum-forum ruang berbagi ini baik yang usia sekolah maupun usia dini ini bisa memberikan semangat tersendiri ya, bahwa keseruan yang teman-teman alami tidak Anda alami sendirian. Oke Kak Miki, sepertinya belum ada yang mau berbagi menanggapi materi yang sudah dibagikan. Silakan Kak Miki, mungkin ada yang mau disampaikan dulu di awal sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik mengenai tema hari ini. Yang ingin saya sampaikan di awal sih sebenarnya tentang masalah yang berkaitan dengan judul juga, bahwa yang namanya sehat sakit itu sesuatu yang bakalan terjadi ya di kehidupan kita gitu kan. Ya itu kan ibaratnya bagian kita sehari-hari gitu kan. Memang ada bagian itu yang kita bisa ngontrol, tapi ada yang nggak bisa ngontrol gitu kan. Nah kayak gitu ya, memang ini proses kehidupan bikin kita makin belajar berproses gitu. Oke, sip. Silakan Kak Miki. Kalau gitu langsung saja ke pertanyaan pemantik pertama. Kita ajak teman-teman untuk langsung berbagi, untuk kemudian langsung menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik di siang hari ini. Silakan Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaan pemantik pertama ya teman-teman. Jadi misalkan nih ketika orang tua, misalkan saja ibunya sakit gitu kan. Nah, gimana nih ngelola keseharian anak gitu, kayak bagaimana mendampingi dalam kegiatan sehari-hari, siapa yang nemenin main, yang ngawasi jadwalnya siapa, belum lagi kalau anaknya masih kecil, udah janjian ke kebun binatang, tiba-tiba sakit ini ibunya. Nah, negosiasinya kayak gimana gitu, yang namanya keseharian kan kompleks, baik itu yang mengenai kegiatan jadwal maupun ya proses kayak tadi negosiasi pada anak. Nah, apakah teman-teman ada yang punya pengalaman? Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi. Jadi pertanyaan pemantik pertama ini kondisinya kurang lebih ibunya sakit. Ya, katakanlah di sini kayaknya ibu-ibu semua, saya coba cek-cek lagi. Wah benar nih, saya sendirian yang bapak-bapak. Paling capek nih. Ya.
dari namanya ya. Oke, teman-teman semua katakanlah saat ini sedang sakit gitu ya, ibu sedang sakit, sudah ada rencana ibu sakit. Nah, anaknya bagaimana dalam keseharian homeschoolingnya? Apakah mungkin dibantu oleh pasangan? Apakah ada anggota keluarga lain? Atau negosiasinya seperti apa ngobrolnya ke anak-anak? Ada cerita keseruan yang bisa dibagi? Silakan teman-teman boleh raise hand untuk kemudian nanti kita ajak untuk open mic. Nah, sambil menunggu nyata teman-teman belum ada yang raise hand nih, Kak Miki. Silahkan untuk, mungkin Kak Miki, kalau Kak Miki sendiri bagaimana? Apakah sempat mengalami ibunya sakit, terus kemudian bagaimana dengan anak-anaknya? Silakan Kak Miki. Oke. Kalau dulu kejadian pas kami pulang ke Indonesia itu, dari 5 orang itu dilala yang sehat saya, Mas Wahyu. Jadi keempat orang itu ngedrop, saya jadi perawat untuk keempat orangnya itu. Oke. Termasuk ya, itu jadi anak-anak ilmu keperawatannya kepake. Dipakai, iya. Ya. Terus yang 2 bulan yang terakhir itu, pas anak-anak sembuh, yang keempat orang sembuh, gantian saya yang ngedrop. Itu pokoknya gantian lah, gitu kan ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya memang off-nya itu gini, Mas Wahyu. Sebenarnya kembali ke mindset pertama ya. Saya bersyukur banget itu udah dapet mindset yang benar itu dari Rumah Inspirasi. Aduh, makasih banget deh Mbak Lala, Mas Aar gitu kan. Jadi mindsetnya kan gini, yang namanya pendidikan anak usia dini itu kan holistik ya kan. Enggak, ya stimulasi motorik sensorik oke. Tapi ada juga yang tentang pertumbuhan mental. Pas kita semua sakit, memang benar stimulasi motorik sensorik itu nggak bisa dilakukan. Ya kan? Tapi ada stimulasi lain yang terbangun gitu, kayak misalkan empati gitu kan. Anak ngerti sini sakit gitu kan. Mereka mau main, aduh Abi masih sakit, Umi masih sakit, nunggu kalau sakit ya. Kemudian kan anak jadi ngerti, oh itu ya namanya sakit ya. Oh kalau gitu seperti ini ya. Nah, jadi empatinya terbangun. Terus juga kemandiriannya juga ada yang terbangun kalau saya lihat di akar kayak gitu. Luar biasa. Ini ya di kolom chatting udah ada Kasih Bakti nih, katanya ibu sakit semua agenda berhenti karena bapak lagi di luar kota. Kalau kata Kak Nur, kalau ibunya sakit biasanya suami yang turun tangan menamani jadwal anak-anak. Kalau Kak Nia bilang misalnya ortu sakit biasanya belajarnya libur, ganti belajarnya bantuin mamanya ambil minum, belajar ke warung dan sebagainya. Jadi ada pelajaran-pelajaran lain yang mungkin tidak diagendakan, malah kemudian hanya ada. Nah, kan masa kita sebagai orang tua pura-pura sakit kita simulasi kalau ibu sakit. Ternyata kan lebih enak kalau kemudian ya udah deh emang sakit dan kemudian pelajaran justru langsung dirasakan. Kalau Kak Winda bilang ibu sakit, kegiatan yang sudah direncanakan diganti waktunya. Nah, ini saya pengen tanya lagi nih kalau sama Kak Winda, ketika diganti kan berarti ada waktu kosong nih, atau kemudian waktu tak beragenda nih, ngapain nih anak-anak di situ? Nah, itu mungkin bisa di-sharingkan tuh Kak Winda, apa kesehariannya gimana. Lalu kemudian kata Kak Irma biasanya ngandelin banget tuh buku-buku. Nah, itu Kak Niki. Jadi ada alat bantu buka buku-buku. Jadi selagi masih bisa bacain buku, saya bacain walaupun sambil rebahan, atau saya minta anak-anak baca buku sendiri. Nah, itu salah satu tips menarik ya sebenarnya Kak Niki ya, langsung ke keseharian praktis bahwa ketika kita sedang sakit ya ada alat-alat bantu di sekitar kita, buku dan sebagainya yang mungkin nggak kepikiran untuk dibaca pada hari itu, tapi karena orang tuanya sakit jadi dibaca deh gitu ya. Oke, Kak Enggar, raise hand. Silakan Kak Enggar, monggo, ditunggu ceritanya. Silakan memperkenalkan diri dan sebutkan domisili dan usia anak-anaknya. Silakan Kak. Halo teman-teman, halo Mbak Miki. Halo juga. Aku Enggar dari Batam, ibu dari 2 anak, usia 6 tahun dan 8 tahun. Jadi aku tuh memang jarang sakit ya, terus pengalaman sakitku itu bulan Februari, aku masih ingat banget. Mungkin, tapi waktu itu aku nggak tahu apakah itu COVID atau bukan karena aku nggak tes gitu. Tapi rasanya itu nggak bisa bangun dari tempat tidur dan sakit banget. Itu waktu itu minggu pertama mengandalkan suami. Kebetulan sakitnya itu antara tengah minggu, jadi suami itu libur 3 hari, terus mengandalkan suami. Begitu sudah bisa bangun, suami harus masuk kan. Nah itu bersyukurnya itu kemarin itu benar kata Mbak Miki, jadi mindset dari Rumah Inspirasi itu luar biasa ya. Jadi anak-anak itu sebelumnya itu sudah terbiasa untuk
bikin telur sendiri, terus letek-letek di dapur sendiri. Jadi kalau Letek-letek di dapur. jadi mereka berdua itu lucu. Kalau lapar itu, Mami lapar di pagi-pagi itu suami sudah nyiapin nasi gitu. Karena saya nggak berani keluar dari kamar waktu itu, takutnya jangan-jangan ini nanti nular ke anak-anak gitu kan. Terus jadi anak-anak itu bikin telur, bikin nggak tahu bikin-bikin. Jadi saya itu cuma ngeliatin dari jendela, bikin apa nak? Bikin makan, lapar. Padahal di situ juga papinya itu sudah nyiapin nasi, terus ada lauk. Kalau mau makan tinggal ambil nasi sendiri sama lauk sendiri gitu. Oh iya, jadi pagi-pagi kalau mereka lapar bikin telur. Nanti siang-siang lapar lagi, ada sama papinya sudah disiapin ayam, jadi tinggal mereka itu goreng. Lah kok ya bisa gitu loh. Aku tuh juga nggak tahu kok bisa ini kok bisa banget gitu. Tapi untuk kegiatannya memang sempat berhenti. Tapi waktu itu pas ini mengandalkan labbook dari Rumah Inspirasi. Jadi saya di rumah itu di dalam kamar kan, itu saya bikin labbooknya. Terus nanti saya taruh begitu anak-anak ke kamar sebelah di ruang tamu, saya taruh di ruang tamu. Saya bilang, ini labbooknya sudah siap ya, Niel, Noel, jadi kalian bisa bikin gitu. Terus saya masuk kamar, terus mereka bikin sendiri. Jadi proses belajarnya waktu itu baru kayak gitu. Jadi nggak terpaksa yang lain-lainnya kayak misalnya matematika dulu. Biasanya kan ada matematika, bahasa Inggris itu yang lain-lainnya stop dulu, tapi untungnya terselamatkan dengan labbook itu. Jadi anak-anak masih bisa bikin-bikin, dan mereka itu kalau begitu saya sudah nyiapin printer di lantai, biasanya itu langsung semangat gitu. Jadi printer dalam kamar, jadi mereka sudah yang, Mami mau ngeprint ya? Iya. Wih. Mereka sudah langsung semangat banget. Jadi setiap tahu saya ngeprint, mereka langsung sudah ready gitu. Luar Itu sih. biasa. Aplaus dulu dong buat Kak Enggar. Terselamatkan oleh labbook Rumah Inspirasi. Seru juga ya. Jadi begitu Kak Enggar sudah mulai taruh printer, langsung anak-anak berbinar-binar. Wow, ada apa lagi nih gitu ya. Langsung kemudian mengerubuti dan siap-siap untuk beraktivitas. Terima kasih Kak Enggar untuk sharingnya, dan ini juga di chatting juga sharingnya juga menarik gitu ya. Katanya Kak Gema belajar negosiasi. Wah, ketika segala sesuatu sesuai rencana, ada Kak Tri belajarnya bebas, suka mereka, waktu atau Kak Wida waktu yang kosong saat jam papanya kerja, anak-anak biasa berkegiatan secara mandiri, malamnya baru ditemani papanya. Nah, kita sebetulnya kepengen tahu detailnya sih lebih. Misalnya Kak Gema nih, negosiasinya kayak apa sih sama anak umur apa Nayanara misalnya katakanlah 3 tahun gitu. Gimana negosiasi sama anak umur segitu? Bagaimana ngobrolnya gitu negonya, terus kemudian ketika kosong kegiatannya tuh apa sih? Tadi Kak Enggar sudah mendetilkan ya bahwa anak-anak sudah bisa masak telur sendiri, maksudnya bahkan di sini kita bisa belajar ada skill-skill. Nah, bisa jadi ya mungkin ya Kak Miki ya skill-skill yang justru mungkin perlu sudah dipersiapkan ketika kita sehat gitu ya mungkin ya Kak Miki, sehingga ketika kita sakit, oh ternyata anak-anak sudah bisa menjalankan itu. Nah, itu menarik. Oke, Kak Miki, sambil kita menunggu respon sama teman-teman yang lain, kita langsung masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua saja. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanggapi ya, pokoknya langsung sampai di kolom chatting. Silakan Kak Miki, kita langsung masuk yang kedua. Oke, ini Kak Gema rupanya sudah raise hand. Nanti sudah raise hand. Wah, kayaknya mau menanggapi soal negosiasi tadi. Silakan Kak Gema. Monggo. Halo teman-teman semuanya, bentar saya di jalan, maaf ya. Halo. Udah jalan-jalan aja nih, Ibu melahirkan, Ibu Suli, luar biasa. Nggak mau rugi, lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Gema, saya dari Tangerang Selatan, saya ibu dari 2 anak kembar dan 1 masih bayi umur 1,5 bulan. Kalau tadi yang saya sempat share bahwa bagaimana negosiasi, kebetulan hampir mirip kayak Kak Miki kemarin, tapi nggak mirip-mirip banget gitu. Jadi waktu pas saya sebelum lahiran, saya sempat sakit. Jadi sakit itu, saya nggak tahu itu saya COVID atau enggak, tapi ketika waktu itu saya sudah mulai pilek dan batuk, dan tenggorokan nggak enak, walaupun nggak demam, saya langsung memisahkan diri gitu. Saya bilang, Bubu lagi sakit gitu kan. Akhirnya saya di atas dan anak-anak di bawah gitu kan. Nah, ketika hari itu memang biasanya anak-anak selalu tidur sama saya. Sehingga itu nggak mudah kebiasaan itu ketika nggak tidur sama ibunya gitu malam-malam. Jadi sempat malam-malam itu mereka nangis-nangis lumayan tantrum karena pengen tidur sama saya gitu kan. Tapi akhirnya negosiasi itu berhasil, mereka bisa tidur sama bapaknya. Tapi keesokannya
justru mereka demam bergantian, malah sakit. Jadi semuanya sakit akhirnya. Saya dan anak-anak sakit, tinggal bapaknya aja yang nggak sakit, dan akhirnya bapaknya lah yang men-take care kita semua gitu kan. Yang awalnya sayanya juga nggak tidur bareng anak-anak, kayak pikir udahlah jangan sampai ketularan, tapi akhirnya mau nggak mau ya udah kita bareng-bareng semuanya, karena memang sulit juga. Misalnya ibu sakit, semua juga memang buyar sih gitu. Jadi emang yang masak siapa, mikirin mereka tuh ngapain, kadang nyuapin juga mau nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya saya lahiran, dan pas mau lahiran pun sebetulnya saya sempat PCR negatif, tapi ternyata pas mau lahiran pun ternyata saya positif. Itu juga drama yang beda lagi gitu. Dan ketika itu ya otomatis saya pulang ke rumah dengan posisi masih positif, anak-anak sudah sehat gitu. Nah awalnya saya memisahkan diri, masih ada eyangnya, masih ada bapaknya, tapi lama-lama sulit juga, karena memang saya benar-benar butuh masak, butuh apa segala macam. Akhirnya saya cuman tingkatkan imun mau gimana pun juga gitu kan, dan beberapa negosiasi sama anak-anak. Jadi misal nggak boleh memeluk gitu kan, atau mencium. Terus saya bilang sama mereka, Bubu lagi sakit gitu kan, boleh ya nanti. Dan mereka selalu bertanya, Bubu sudah sembuh belum? Oh ya sudah. Mereka akhirnya menyetujui itu, bahwa saya misalnya nyuapin atau menemani makan gitu kan. Kadang-kadang kita harus berjarak dulu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu kan. Terus bagaimana mereka juga tahu bahwa karena Bubu lagi sakit, yang lain harus sehat. Masa kalau misalnya Bubu sakit semua sakit, berarti kita harus minum jamu, minum vitamin, pagi-pagi minum madu gitu kan. Dan mereka mau gitu, bahwa aku mau sehat, aku tidak mau sakit gitu. Jadi otomatis itu yang menjadi kesadaran mereka juga untuk negosiasi itu, dan kesadaran kontrol diri juga. Misalnya juga akhirnya mereka tahu kalau mereka sakit, mereka bilang gitu kan, bahwa Bubu aku nggak enak, mau dikompres misalnya, atau aku mau minum obat sekarang gitu kan. Dia mereka mengukur tubuh mereka sendiri juga gitu. Jadi saya pikir awalnya udah dibuyar semua nih, tapi sebetulnya di situ mereka belajar juga gimana sampai waktu pas bapaknya sakit juga sama gitu. Jadi emang walaupun gantian ya, tapi akhirnya saya sama anak-anak bagaimana mereka mau gitu kan, nggak tidur misalnya, akhirnya punya misalnya mereka biasanya tidur sama saya, akhirnya tahu bagaimana tidur sama bapaknya ketika ibunya sakit. Jadi penyesuaian itu cukup membantu sekali ketika saya pas lahiran, dan mereka tidak, misalnya saya di rumah sakit dan mereka tidak di sana, jadi itu cukup membantu ternyata sebelumnya gitu. Walaupun emang awalnya saya juga lumayan stres juga sih, karena nggak bisa megang anak-anak gimana gitu. Tapi emang akhirnya kerja sama suami, kebetulan juga ada eyangnya juga di rumah, jadi cukup membantu gitu. Tapi di sisi lain mereka akhirnya bisa negosiasi untuk hal yang seperti itu. Oke, thank you Kak Gema. Aplaus dulu dong buat Kak Gema tentang cerita negosiasinya. Wah, seru tuh negosiasi untuk anak usia dini kan gimana, dan Kak Gema tadi sudah memberikan beberapa ceritanya. Oke Kak Vicky, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Gini, ketika ibu dan anak sakit, mau tidak mau banyak rencana yang tertunda, bahkan batal ya kan. Nah, terus target yang dibuat pun bisa jadi belum tercapai atau bahkan tidak tercapai pada saat itu. Nah, hal ini itu sering bikin kita cemas seperti yang tadi disampaikan Mbak Kim. Aduh gimana gitu kan, cemas. Kemudian gimana nih kalau dari pengalaman teman-teman untuk mengatasi rasa cemas itu? Nah, bagaimana teman-teman semua ketika kecemasan itu tiba gitu ya Kak Miki ya, karena agenda tidak berjalan, karena anak gue kagak belajar ini. Iya benar. Itu gimana teman-teman mengatasi perasaan itu? Apa yang teman-teman lakukan? Apakah minum sesuatu atau ngobrol sesuatu atau pijat-pijat sesuatu di badan dan sebagainya yang kemudian bisa merasa cemas itu? Wah, ini sudah ada Kak Dita dan Kak Listia. Kita ke Kak Dita dulu ya, Kak Niki ya. Silakan Kak Dita. Silakan memperkenalkan diri, sebutkan nama, domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Dita, saya dari Padang, ibu dari 2 orang anak pertama 7 tahun 9 bulan, anak kedua 4 tahun. Bulan Juli lalu anak kedua saya sakit, sempat masuk rumah sakit sekitar 3-4 hari ya. Pada saat itu ya jadinya ya saya menginap di rumah sakit dan si kakak dititip di rumah
tantenya gitu ya, bersama nenek. Jadi ada nenek juga yang menemani. Terus gimana belajarnya? Ya libur gitu. Mau gimana? Cuman paling pada saat itu kami sudah ada komitmen belajar minimal itu kan memang reading X, ESL Math sama belajar bahasa Inggris di les cakap. Yang jadi permasalahan itu yang di les cakapnya itu, karena kan kalau sudah pesan kelas dia harus hadir. Kalau tidak hadir nanti dia jadwal kelas berikutnya dipotong. Jadi memang jatuhnya rugi banget kalau nggak. Pokoknya rugi banget lah kalau sampai ya. Nggak hadir gitu kan. Tapi masalahnya anaknya nggak mau kalau nggak ditemenin gitu. Atau minta tolong sih ke kakak waktu itu, tolong diakses ke akunnya gitu. Lebih kerugi aja sih kalau nggak masuk dihitung absen, terus jadwal berikutnya itu jadwal pertemuannya dipotong gitu. Dia betul-betul awalnya mau gitu kan, selama masih ada yang membantu koneksi ke akunnya. Tapi kalau sendiri itu betul-betul nggak mau. Cuman akhirnya saya mikir ya udahlah, memang kondisinya si adik lagi sakit itu yang prioritas, jadi udah nggak terlalu dipikirin jadinya. Cuma memang setelah si adik sembuh perlu agak waktu lama ya, membujuk atau mengembalikan ke ritme belajar ulang gitu. Ya syukurnya memang ya karena homeschooling ya nggak perlu ada target apapun gitu, maksudnya lebih fleksibel. Diulur-ulur lah ya. Iya, bisa diulur. Apa targetnya? Ya target minimal hariannya ya tercapai. Itu sih Kak Andit. Nah, jadi itu gimana kan ada kecemasan aduh rugi gue gitu. Itu gimana cara kemudian mengatasi kecemasan itu? Lebih ke yang mana prioritas sih Kak, maksudnya ruginya cuma dipotong gitu kan, jadinya solusinya jadinya saya semua untuk jadwal berikutnya saya batalin selama seminggu. Batalin semua order kelasnya, karena kan order kelasnya tuh selama seminggu kita order kan. Ya. Jadi ya solusinya gitu, nggak daripada rugi 2 kali mending rugi sekali. Rugi dipotong kelas daripada gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Dita, plus dong buat Kak Dita. Ini baru benar ya, ini benar-benar ruang berbagi homeschooling usia dini. Itu ada anak usia dini ya di sebelah Kak Dita ya. Oke, next Kak Listia, silakan Kak Listia. Monggo berbagi gimana ketika kecemasan itu tiba. Halo. Sebutkan nama dan ya, silakan Kak. Ya, selamat siang teman-teman. Saya Listia, tinggalnya di Ciracas. Anaknya 2 laki-laki semua, usia 5 tahun dan 3 tahun. Nah, saya pernah berada di posisi yang sakit semua. Jadi awalnya anak-anak sakit, awalnya adik sakit, terus saya, terus kakak. Nah, dan ketika itu posisinya suami lagi di sebentar ada telepon. Suami lagi di Palembang, lagi di luar kota. Jadi saya menghadapi itu sendiri. Nah, terus nggak lama setelah itu suami pulang. Sorry, saya matiin videonya ya. Oke, silakan Kak. Suami pulang sakit juga. Oke. Pulang terus sakit juga. Jadi ketika itu bingung kan, harus gimana ini kok malah jadi sakit semua gitu. Harapannya kan suami pulang bisa bantu, tapi ternyata sama-sama sakit gitu ya. Malah sama-sama sakit gitu. Akhirnya ya udahlah gitu, kita perubahan berempat gitu. Tapi kan dalam kondisi seperti itu yang paling harus survive itu kan ibu ya. Siapa lagi gitu yang mau ngurusin, karena kita juga kan jauh dari orang tua, jauh dari saudara, kita hanya berempat gitu kan. Jadi mau nggak mau saya yang bangun, yang menyiapkan segala keperluan anak-anak dan suami gitu, sambil nguat-nguatin diri bahwa ayo bisa yuk, sehat yuk gitu sekarang juga gitu. Nah terus karena anak-anak juga kegiatannya kan masih sama saya ya, maksudnya kita belum melibatkan orang lain dalam belajar dan kegiatan anak-anak sehari-hari gitu. Jadi belum ada aplikasi yang kita ikutin juga gitu. Jadi ya ketika anak-anak sakit ya udah benar-benar berhenti banget gitu. Nggak ada kegiatan apa-apa kecuali saya mentargetkan anak-anak tuh harus mau makan, mau minum banyak gitu, mau minum obat, karena kan anak-anak
agak susah ya minum obatnya gitu, mau minum madu dan segala macam, pokoknya upaya-upaya untuk kita semua sehat dulu deh. Ya. Gitu. Nah terus setelah sehat, kan target-target yang udah punya nih, rencana-rencana yang udah punya kan gagal semua kan, maksudnya nggak ada yang semua ya. nggak ada yang jalan gitu. Akhirnya saya kusut itu benar-benar yang kalau di awal kusutnya karena overthinking, gimana takut ini takut itu, kalau ini kan memang karena kondisi kita nggak bisa ya gitu, nggak bisa menjalankan itu, akhirnya bukan lagi menurunkan level karena memang levelnya sudah turun, ini benar-benar kayak nggak ada aja gitu, kayak udahlah merosot banget gitu kita tuh gitu. Akhirnya kekusutan ini tuh terbawa sampai kita sembuh gitu kan, sampai yang aku tuh jadi aduh gimana nih gitu, jadi banyak gimananya padahal sebelumnya ya udah lumayan lah gitu. Nah udah jalan itu udah lumayan. Nah si apa namanya, kekusutan ini tuh akhirnya bikin malah jadi banyak konflik antara aku dan suami kan, karena banyak merasa capek, merasa berjuang sendiri gitu kan, gitu. Akhirnya ya kita banyak ngobrol lagi lah, ketika itu banyak ngobrol lagi, diulangi lagi gitu. Jadi proses-proses awal homeschooling itu benar-benar diulangi lagi dari awal. Dan beruntungnya tuh ada parents club ya, di situ yang aku curhat berderai-derai ya di situ gitu, dan Lumayan ya mendapat Kak ya, support. ada teman Iya. yang bisa diajak ngobrol di situ ya, teman seperjalanannya ya. Dan di situ dapat support sih dari parents club, support, dapat apa ya, aku jadi bisa oh iya ya aku nggak sendiri gitu, kondisi kusut ini nggak sendiri gitu ketika itu gitu, kayak gitu sih. Jadi benar-benar aku bersyukur punya support system di luar circle kendaliku yang ya lumayan, bukan lumayan banget ya, yang sangat membantu gitu. Seperti itu. Thank you Kalisia, applause dulu dong buat Kalisia. Jadi ngobrol ya tadi kata kunci untuk mengurai kecemasan, ngobrol dan memiliki support system yang ternyata membantu. Walaupun mungkin kecemasannya terjadinya beberapa minggu yang lalu, tapi ketika dikeluarkan lagi pada saat parents club lumayan gitu ya, lumayan jadi lega dan sebagainya. Ini kalau dari kolom chat seru juga nih Kak Miki nih, Kak Irma bilang ada Mbak Irma ya. Kayaknya nggak ada faedahnya ya, semua melalui hari ini semuanya ngapa-ngapain gitu, terus kemudian mengurainya dengan menghibur diri, tetap menyempatkan ngobrol. Nah, ngobrol lagi ya di sini ya, ke masing-masing anak minimal 10 menit, minimal banget bisa ngerasain ada yang kita saling beri di hari itu. Keren Kak Irma. Iya. Kak Nia cemas tapi ikhlas aja lah ya, daripada stres pun nggak jadi apa-apa. Ini keren ini. Mungkin karena anaknya masih kelas 2 juga, jadi merasa belajar mah bisa dikejar lah. Oke. Terus Tri cemasnya mikirin setelah sehat, kayak butuh waktu lebih lama untuk mulai belajar lagi, kelamaan leha-leha. Nah, gimana tuh apa mengatasi kecemasannya itu Kak Tri setelah itu ya? Tuh kata Kak Winda, pernah ibu dan anak sakit. Kalau untuk cemas tidak terlalu ya, karena anak yang usia sekolah selain homeschooling juga ikut PKBM yang punya jadwal belajar fleksibel. Jadi saat saya dan anak pernah sakit bareng, kami isi saja dengan ngobrol tanpa mikirin kegiatan sekolah. Isi obrolannya random, kayak tontonan favorit, kalau sudah sehat mau ngapain. Wah, bagus itu ya. Jadi salah satu tips juga ya teman-teman, jadi ngobrolin yang lain aja, yang asik-asik aja, nggak usah ngobrolin target, jadwal, dan sebagainya. Setuju sama Kak Tri, katanya Kak Nia, balik adaptasi membangun ritme penuh effort banget. Ya itu salah satu keseruan ya Kak Miki, yang nanti kita bisa dapat cerita dari Kak Miki after sembuh ini gimana sih kembali. Mungkin kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Anak-anak mau makan tepat waktu dan minum obat juga proses belajar ya, katanya Mbak Lala. Oke. Terus kata Kalisia, betul Mbak Lala, alhamdulillah sudah terlalui dengan selamat. Sekarang sih sudah gas. Wah, luar biasa nih, ngebut lagi sudah. Oke, Kak Miki, silakan mungkin ada tanggapan dulu sebelum masuk ke pertanyaan pemantik berikutnya. Oke, dari pertanyaan pertama sama dan kedua ini kalau boleh kita obrolin bareng-bareng lagi. Sebenarnya cemas itu wajar ya, Mas ya teman-teman. Kalau kita lagi nggak sakit aja kadang-kadang cemas, ini bener nggak sih jalannya? Aduh, ini proses keseharianku bener nggak sih gitu kan? Apalagi pas sakit gitu kan, dalam kondisi ibaratnya ibu nggak ngapa-ngapain, ada rasa nggak berdaya. Aduh, aku nggak ngapa-ngapain sih, itu pasti ada gitu kan. Seperti yang disampaikan Mbak Listi ya, Mbak Dita juga ada. Saya pun juga mengalami kecemasan yang sama gitu kan, karena jujur Mas Wahyu, keadaan di Jepang sama di Indonesia ini beda. Jadi apa bedanya Kak? Bedanya makanannya? Kondisi sakit, kondisi kesehatan. Ibaratnya suami juga bilang, kita pertama kali nyampe ke Indonesia kok rasanya seperti digontok sama virus ya gitu kan. Ya juga ya, soalnya kan waktu di Jepang itu hampir nggak pernah sakit kayak gini. Anak-anak itu nggak pernah gitu kan. Waktu ke Indonesia kondisi kesehatan benar-benar jadi isu nomor 1 gitu kan. Otomatis cemas kan. Tapi seperti yang disampaikan Mbak Lala di kolom chat,
kurikulum dari Tuhan. Bener banget nih Mbak Lala. Ya kan? Pas anak-anak sakit, si Atar itu kan sebelumnya itu susah banget dipeluk ya. Udah mulai gede, udah mulai angel gitu kan. Tidur di koloni itu mulai angel. Nah, pas waktu sakit, dia itu dikeloni terus sama bapaknya, lumayan. Jadi bondingnya lumayan kuat lagi. Gitu. Lumayan ada lagi gitu loh. Terus habis itu ada juga pembelajaran, tadi teman-teman juga ada yang nyampein, anak-anak susah minum obat ya kan. Dulu anak saya juga termasuk susah, tapi nggak tahu semenjak COVID ini dia itu jadi demen banget minum obat. Gitu kan. Efeknya juga gitu, kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Pertanyaan yang ketiga gini kan, ada suatu kondisi nih, seperti misalkan ibu atau anak memiliki masalah kesehatan tertentu yang berpotensi kambuh, misalkan anak punya asma, gitu, atau ibu punya kondisi yang memang kalau kecapean itu gampang sakit, gampang migrain atau lainnya. Nah, adakah teman-teman di sini yang punya kondisi seperti itu, yang sering kambuh gitu? Terus gimana menyiasatinya agar keseharian itu masih bisa berjalan meski dengan adanya keterbatasan kesehatan? Oke, silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi. Jadi ya katakanlah kita diberi sebuah situasi gitu ya Kak Miki, ya kemudian kalau kecapean atau terlalu semangat segala macam atau lagi jadwalnya padat tiba-tiba sakit gitu, dan itu sudah menjadi sebuah pola atau kita udah tahu nih habis ini sakit nih. Nah itu biasanya teman-teman bagaimana mengkondisikan kepada keluarga dan mungkin ke anak-anak, apa yang biasanya sudah dipersiapkan atau bagaimana menyikapi hal tersebut? Wah, Kak Dita mau berbagi lagi. Silakan Kak Dita, gimana ceritanya Kak? Silakan. Halo Kak, jadi anak-anak itu ada riwayat asma dari saya. Jadi si kakak dan si adik itu asma. Jadi yang si adik kemarin dirawat itu juga karena asma. Disertai infeksi. Jadi infeksi pertama dan yang memicu asmanya. Ya. Kalau si anak-anak kebetulan memang tergantung pencetus sih. Jadi nggak sampai berulang-ulang kali. Tapi kalau pencetusnya ada, kayak kemarin tuh yang flu berat itu memang sampai rata-rata kalau udah tercetus itu sampai dirawat. Gitu. Si kakak sempat waktu kecil aja sih sampai 3 kali ya masuk IGD gara-gara itu serangan asma. Tapi selama ini sih kebetulan nggak harus pakai inhaler dan lain-lain. Alhamdulillahnya jadi nggak mengganggu. Mungkin yang agak mengganggu waktu beberapa bulan yang lalu di saya baru 10 bulan ini terdiagnosa hipertiroid. Sebelum terdiagnosa hipertiroid itu saya mudah lelah, capek gitu ya, aritmia gitu ya. Jadi memang beraktivitas sehari-hari saja nggak nyaman gitu, sangat mengganggu kualitas hidup gitu kan. Jadi pada saat itu memang kegiatan homeschoolingnya memang minimal sekali. Gitu. Jujur setelah pengobatan sekarang malah sayanya sudah lebih sehat, sudah lebih optimal lah. Kalau saya rasa kondisi sekarang sudah lebih optimal untuk kegiatan belajar anak-anak. Ya, kalau kemarin itu waktu masa saya sakit, yang memang harus berulang, yang mudah lelah, bentar-bentar uminya minta istirahat gitu ya saat anaknya mau berkegiatan, itu memang sulit. Jadi memang solusinya ketika sakit, kitanya orang tua juga harus cari tahu kondisi penyebab sakitnya gitu ya, dan berusaha untuk berobat. Ya itu sih Kak, jadi memang walaupun ada kondisi berulang, bukan berarti dimaklumi gitu, tetap kita cari tahu gitu. Itu sih Kak. Apa yang dipersiapkan Kak secara keseharian mungkin ke anak-anak udah dikasih tahu kalau ya misalnya nanti ibu begini atau adik begitu, kalian ini ya, kira-kira ada hal-hal petunjuk-petunjuk seperti itu Kak di dalam keseharian homeschoolingnya mungkin? Kalau saya kebetulan juga lagi masa-masa hektik. Kita kan ada jadwal harian ya kan Kak. Ya. Jadi di jadwal harian itu ada jadwal paling minimal. Biasanya kalau saya bilang itu pakai apa Kak jadwalnya, kalau boleh tahu? Ada ditempel di dinding atau ditempel di dinding Kak. Jadi biasanya jadwal kegiatan belajar sesi akademisnya si kakak itu kan lumayan padat ya, walaupun cuma 1 jam sehari itu lumayan padat sebenarnya. Tapi kalau saya lagi
beraktivitas ataupun saya lagi sakit ataupun adik sakit atau ada kondisi-kondisi force majeure gitu ya, biasanya diberitahu untuk hari ini kegiatannya ini. Kalau kecuali kegiatannya minimal 3, les bahasa Inggrisnya, reading X sama XL Math, sama kegiatan sehari-hari lah, sholat, makan, ya habit training dia kan tetap sudah berjalan, dia tetap ada. Tapi kalau misalnya kondisinya betul-betul lebih parah dari itu, misalnya ada kondisi khusus lagi, itu saya misalnya nggak ada nenek yang mengawasi, nggak ada siapa-siapa yang mengawasi, dia udah libur gitu. Itu ada kondisi tertentu yang ya libur itu artinya betul-betul free aja ya, free flow aja, pokoknya tidak ada target yang tadi pun disebutkan yang merupakan target rutinitas minimal saja juga dilepaskan saja gitu ya Kak ya. Yang penting kemudian kita melewati hari itu dengan selamat begitu. Gitu Kak. Oke, thank you Kak Dita. Terus lagi dong buat Kak Dita, kan mungkin mewakili perasaan teman-teman di sini yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Dan tadi ada alat bantu ya, berupa alat bantu ditempel di dinding sehingga anak mungkin sudah memahami, oh oke, paling nggak minimal aku mengerjakan ini, sehingga ada pegangan dalam keseharian apa yang setidaknya minimal harus perlu mereka lakukan sebelum melakukan hal yang lainnya, gitu ya. Terima kasih Kak Dita. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi boleh raise hand atau kemudian komen di kolom chatting. Nah, kalau Kak Miki sendiri gimana Kak ketika ada kondisi-kondisi seperti itu? Misalnya alat bantunya seperti apa? Ini yang pertanyaan nomor 3 ini juga relate banget dengan kondisi saya, Mas Wahyu. Okay. Jadi dulu itu saya punya istilah yang namanya 3 hari kerja 1 hari off. Jadi selama 3 hari berturut-turut itu saya kuat bangun dari jam 3 pagi sampai jam 8 malam itu terus nggak pakai tidur siang, itu kuat itu selama 3 hari. Tapi nanti di hari keempat itu saya off. Jadi udah tahu kondisinya kan. Kalau di hari keempat itu saya ngedrop. Jadi nanti di hari ketiga itu kegiatan saya optimalkan di 3 hari itu. Mau ngajak anak jalan-jalan kayak mau stimulasi kayak mencapai target-target itu optimal di 3 hari itu. Karena nanti di hari keempat biasanya saya ngedrop, jadi pas itu anak-anak bebas, maksudnya free play, mereka main mainan yang sudah ada di situ gitu kan. Jadi saya pakai alat-alat bantu jadi gitu kan, kayak gitu, kayak teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama itu mengenali kondisi tubuh ya. Jadi kayak gitu, apalagi ini saya masuk ke kondisi baru kedua Mas Wahyu. Nggak tahu kenapa setelah melahirkan anak ketiga itu kondisi kesehatan itu sering banget ngedrop gitu kan. Nah, tadinya 31 jadi 21 gitu kan atau bagaimana? Nah, jadi yang 3 hari kerja 1 hari off itu udah nggak berlaku lagi gitu kan. Jadi yang sekarang itu saya masih dalam proses mengenali pola karena kan anak yang ketiga ini masih menyusui, jadi kan saya masih bangun tiap 2-3 jam sekali kan pada waktu malam. Nah, menyiasatinya itu saya doping dengan minum ya jamu-jamuan gitu, vitamin, plus sama anak-anak itu saya kasih gitu. Jadi tiap hari itu mungkin karena udah terbiasa ya, jadi saya bangun kebiasaan rutinitas itu, ayo Atar Madinah minum jamu. Nah, jadi memang anak-anak plus sayanya minum jamu. Itu untuk usaha untuk menjaga kesehatan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Miki. Jadi gitu ya teman-teman, mengenali ritme badan dan mungkin juga ya itu mempersiapkan apa ya kira-kira yang perlu anak-anak ketahui dan lakukan ketika kemudian momen itu tiba. Kemudian kita memang jadi kalau ngedrop tadi tuh apa Kak? Tidur lebih banyak begitu ya mungkin ya, tidur siangnya jadi lebih banyak itu mungkin ya Kak Miki ya. Kalau saya ngedrop di hari keempat itu tidur terus Mas Wahyu, nggak kuat. Oke, sip. Pokoknya recharge ya, pokoknya recharge iya, karena memang tidur adalah salah satu cara pemulihan tubuh yang secara alamiah udah di setting di badan kita. Kalau kita ada capean ya tidak ada jalan lain selain tidur yang enak dan berkualitas. Oke, Kak Miki silakan. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan pematik selanjutnya nih. Di kolom chatting udah ada sedikit tips nih, wah dari Kak Elsa tentang omelan manis yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, siapa tahu bisa teman-teman adaptasikan di kegiatan kesehariannya. Silakan Kak Miki, pertanyaan pematik selanjutnya. Yang terakhir atau satu lagi ya? Atau masih ada 2? Ini yang terakhir. Ini yang terakhir, oke. Silakan. Ini sebenarnya udah ada teman-teman yang jawab sih tadi. Jadi ketika sakit ya,
ada nggak suatu golden moment gitu kan yang terjadi gitu kan? Tadi Mbak Enggar itu menyampaikan anaknya jauh lebih mandiri, ya, kayak gitu kan? Ternyata bisa masak telur sendiri. Iya kan, keren banget ya kan. Terus ada yang empatinya terbangun gitu kan. Mungkin ada teman-teman lain yang ada golden moment gitu. Kalau di saya ini Mas. Apa tuh? Bisa dibilang apa ya? Mengancam tapi bukan mengancam atau gimana ya, jadi kan coba diceritakan dulu, nanti kita terjemahkan apa maksudnya itu. Jadi anak-anak itu kan sempat sakit di sini, muntah ya, jadi minum obat pun nggak bisa masuk lewat mulut, akhirnya lewat pantat kan. Nah jadi kan mereka punya pengalaman masukin obat lewat pantat, jadi ayo makan, nggak mau, nanti kalau nggak mau dimasukin obat lewat pantat loh nanti. Oh iya ini udah dimakan. Nah itu mengancam apa enggak ya kayak gitu. Itu masuk golden moment sih kalau golden moment banget itu. Pilih mana? Lewat atas atau lewat bawah? Wah, lihat sendoknya, wah mendingan masuk lewat atas, masukin sendok, walaupun yang dimasukin ke pantat bukan sendoknya ya. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi ketika katakanlah orang tua sakit, atau kemudian anak-anak sakit, atau kemudian kegiatan tidak berjalan sebagaimana biasanya, ternyata ada momen-momen menarik, ya, ada golden moment, ada hal-hal yang ternyata terjadi ketika katakanlah ketika kita sakit, ternyata anak dia itu tadi ada tumbuh empatinya, ternyata dia punya skill-skill yang nggak kelihatan ketika kita semua sedang sehat dan sebagainya. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi, boleh raise hand, boleh kemudian dituliskan di kolom chatting. Wah, katanya Kak Elsa nih, katanya ketika momen sakit membuat anak-anak sadar sakit itu nggak enak. Nah, itu juga golden moment ya Kak Miki ya, bahwa iya, benar-benar. Ya, kan mau pilih mana gitu ya, mau pilih sedikit usaha supaya badan menjadi sehat atau kemudian sakit ya, tapi tetap harus melakukan hal itu juga dalam keadaan sakit ya, jadi sakit itu nggak enak, jadinya saat diajak jaga kesehatan mereka sudah melakukannya dengan lebih sadar. Thank you Kak Elsa. Itu golden moment banget ya, karena terkait dengan kesehatan, dan menjaga kesehatan ini ada di salah satunya materi di 10 keterampilan dasar ya, menjaga kesehatan itu menjadi sebuah momen-momen yang perlu dilatih, dibiasakan. Salah satu skill yang ada di modulnya Rumah Inspirasi yang juga perlu distimulasi, diperkenalkan, sehingga in case suatu hari ada keadaan darurat atau orang tuanya sedang tidak ada bersama mereka, mereka sudah tahu bahwa menjaga kesehatan itu penting. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi mungkin golden moment apa yang teman-teman alami atau rasakan ketika mungkin kurang enak badan, lalu kemudian anak-anak itu ternyata mereka melakukan apa. Nah, ini ada Kak Karolin nih. Halo Kak Karolin, silakan boleh open mic. Perkenalkan diri, sebutkan domisili dan juga usia anaknya. Silakan Kak. Nama saya Karolin, domisili di Bali. Usia anak 7 tahun dan 5 tahun. Kalau untuk saya golden moment-nya adalah jadi anak-anak itu saya biasakan juga pertama untuk mengenali keluhan-keluhan yang dia rasakan. Jadi misalnya aku kalau habis makan ini biasanya tenggorokan sakit. Jadi pada saat dia menyebutkan satu gejala, mami tenggorokan kakak kok sakit gitu. Kakak hari ini makan apa aja gitu. Kakak hari ini minumnya kurang atau enggak gitu. Terus dari situ kakak hari ini makan chips atau enggak atau apa segala macam. Jadi di next-nya dia itu bisa ngerem sendiri. Aku kalau makan ginian tuh jadi bikin sakit gitu. Aku kalau kurang minum itu, jadi saya selalu ada botol untuk dia minum di rumah itu, ketimbang pakai gelas saya lebih prefer pakai botol karena itu saya bisa gampang mantaunya. Jadi kalau kita cek, kakak minumnya baru segini mami gitu. Jadi dia kejar minumnya sendiri. Golden moment yang lain adalah setiap sakit saya itu punya ritual. Jadi misalnya, kalau dia pilek itu saya kasihin yang untuk di dada fix, terusnya punya hangat-hangat itu ya Kak ya, minyak kayu putih dan sebagainya. Di kakinya dimasasin, dikasih pik juga, minyak kutus-kutus segala macam, dan dia merasakan itu ada perbaikan. Jadi kalau biasanya di rumah itu sakitnya itu biasanya diawali dari anak-anak, nyambung ke 1, ke 2, bapaknya kadang, terakhir saya.
Terakhir ibunya, karena kita begadang terus kan, apalagi kalau lagi bapil, belakangan ini bapil banget sama panas. Nah itu dia jadi tahu kalau saya udah diem aja, udah sakit, Mami sakit ya, dia langsung sediain minuman. Mami mau kakak taruhin dadanya ya. Jadi saya udah diem aja, dia sediain minuman, dia taruhin segala macem. Itu ini banget sih, touchy banget buat saya ya, karena dia perhatiin gitu, sampai dia rubbing kaki saya, telapak kaki saya, dimasasin, diselimutin. Terus dia juga tahu, kalau Mami demam kayak gini nggak boleh pakai selimut yang tebal-tebal. Harus pakai selimut yang ini aja ya, Mami AC-nya kakak nyalahin ya gitu. Jadi itu buat saya sih bener-bener ngerasa banget di hati, walaupun lagi ketiban musibah misalnya dengan sakit, tapi ada hal-hal yang bikin happy gitu. Thank you Kak Caroline, aplaus dulu dong. Keren banget ya, menyentuh banget ini. Kita masih punya waktu, silakan ada yang mau berbagi cerita seperti yang dialami oleh Kak Caroline misalnya, apa momen-momen yang menyentuh, sebagaimana Kak Dita juga berbagi ya di kolom chatting. Jadi ketika adiknya sakit, kakaknya jadi rajin sholat ya, dan sungguh-sungguh mendoakan sungguh-sungguh berdoa untuk kesehatan adiknya. Sampai sekarang masih sungguh-sungguh mendoakan umminya untuk selalu sehat. Jadi merasa amazing banget ya, banget rasanya didoakan oleh anaknya. Wah, itu luar biasa. Thank you Kak Dita sudah berbagi. Silakan teman-teman semua, ada yang mau bercerita lagi, mungkin ada momen-momen apa yang muncul ya, yang kemudian hadir. Dan biasanya ini memang bisa dibilang perlu skill ya Kak Miki ya, perlu keterampilan untuk menemukan itu, untuk menemukan momen-momen ternyata anakku bertumbuh ya, ternyata anakku perhatian ya. Kan jadi penasaran, emang Kak Caroline hari-harinya gimana nih, sampai kemudian anaknya tahu kalau sampai diem pasti sakit nih waktu gue gitu ya. Jadi penasaran ya, seharinya berarti kan mungkin rame, seru gitu ya, terus tiba-tiba kok ibunya nggak ada suaranya, wah ternyata lanjut ibunya lagi sakit dan sebagainya. Oke teman-teman semua, 5 menit menjelang terakhir, terima kasih sekali lagi sudah berbagi. Silakan Kak Miki, mungkin ada yang bisa ditarik kesimpulan dari sharing berbagi kita siang hari ini, silakan. Oke teman-teman semua, terima kasih. Ini percakapan yang di chat itu juga seru banget ya, Mas Wahyu, bisa jadi ini ya, kita menambah ini insight dan juga pengalaman, juga menambah wawasan juga gitu kan. Kalau boleh saya simpulkan, boleh kita sama-sama untuk menyimpulkan, kalau pas waktu sakit nih, baik dari ibu maupun anak kan memang banyak banget ya yang nggak bisa dilakukan gitu kan. Nah tapi ini proses sakit itu jadi ibaratnya ketika satu pintu tertutup, itu ada pintu lain yang terbuka, karena ini adalah sebuah kurikulum dari Allah, dari Sang Pencipta. Ketika anak sakit memang atau ibu sakit, memang kegiatan ini tidak bisa dilakukan, tapi ada kegiatan lain yang bertumbuh, kemandirian, empati, kemudian spiritualitas, itu memang tumbuh asalkan memang kita itu juga memanfaatkan momen itu, bisa dengan ngobrol, attachment, ataupun dengan yang lainnya. Dan pada waktu pas kondisi sakit itu, ada rasa nggak berdaya, itu wajar, tapi kita nggak sendiri, kita punya support system, baik itu dari suami, ataupun kita bisa menciptakan support system itu, gitu kan, mencari komunitas di PCRI, gitu kan, ataukah komunitas-komunitas lain yang itu membawa input yang positif pada kita, gitu kan. Kemudian untuk mengelola keseharian gitu kan banyak cara, tadi teman-teman juga menyampaikan bisa menggunakan barang jadi gitu kan, kemudian free play, menurunkan target, menurunkan ekspektasi, kemudian mengutamakan dulu kesehatan ibu dan anaknya. Nanti kalau udah sehat, apa yang nggak bisa dilakukan sekarang bisa dikejar di lain waktu, kayak gitu ya. Mbak Lala udah bisa open mic belum ya? Belum ya? Baru mau tanya. Udah bisa belum? Kayak tadi Duta lagi jalan-jalan, boleh nggak? Iya, saya tadi itu juga ngeliatin Mas Duta, udah selesai belum ya? Rupanya belum bisa. Kalau nggak salah udah duduk lagi nih, jangan-jangan. Udah duduk lagi. Oh iya. Oke, pas baru duduk lagi katanya. Baiklah, yang saya mewakili aja deh, Mbak Lala sedikit ya. Jadi mungkin tentang kurikulum dari Tuhan ini bisa jadi ini adalah sebuah momen yang jangan-jangan memang ini yang sebetulnya dia akan sangat butuhkan dalam kehidupannya. Sesuatu yang luput atau mungkin kita belum menganggap penting pada saat ini, tapi ternyata
wah ini kalau misalnya kelewat nanti dia kelewat nih skillnya kalau tidak ditanamkan sejak dini atau di usia-usia lagi bagus-bagusnya nih, nyerapnya lagi oke-okenya, dan kita nggak tahu anak penyerapannya seperti apa, dan Tuhan memberikan sebuah situasi melalui yang disebut sebagai sakit sesuatu yang berada di luar kontrol kita, dan itulah ternyata bekal kehidupan terbaik buat anak-anak kita. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sesuai ya, Mbak apa yang yang ku sampaikan mirip-mirip ya. Oke, thank you. Tuh kata Mbak waktu kejadian sih mungkin memang panik, nggak enak cemas, tapi setelah berlalu dapat maknanya, terasa memang sedang butuh. Oke teman-teman semua, terima kasih, kita applause dulu buat sesi ruang berbagi homeschooling usia dini siang hari ini. Saya mengajak teman-teman yuk yang mau diabadikan, yang mau di foto-foto wajahnya sambil silakan dibuka kameranya. Saya kasih waktu sekitar 30 detik sambil saya mengingatkan bahwa ruang berbagi homeschooling usia dini ini adalah rangkaian dari aneka fasilitas dari Rumah Inspirasi. Ada ruang berbagi homeschooling usia sekolah, lalu kemudian ada Parents Club Rumah Inspirasi yang sudah berlalu minggu lalu dan akan ada lagi di bulan depan, lalu juga akan ada Teens Club Rumah Inspirasi besok ya teman-teman. Silakan yang punya anak remaja, bahkan kalau anaknya usia 7, 8, 9 tahun pun, kalau senang menyimak dan kemudian mungkin punya interest untuk berbagi, apalagi temanya besok itu seru karena akan membahas tentang hewan ya, tentang hewan-hewan unik, hewan-hewan yang mungkin lebih, kalau kemarin sih temanya lebih bukan hewan peliharaan ya, kalau peliharaan kan mungkin agak umum, ini lebih kita mau membahas, anak-anak remaja itu mau membahas tentang hewan-hewan unik yang ada di dunia gitu ya, mungkin tentang cacing yang hanya ada di sebuah pulau, tentang Pulau Galapagos dan hewan-hewannya dan sebagainya. Itu akan menambah wawasan dan keseruan buat anak-anak semua, tidak hanya remaja, yang anak-anak usia sekolah pun ya 7, 8, 9, 10 kalau memang ingin datang berbagi ditemani oleh orang tuanya sangat boleh untuk kemudian ikut hadir di Teens Club Rumah Inspirasi besok sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Oke, kita foto silakan. Pokoknya yang terbuka layarnya saya cepret ya. Oke. Siap, pasang senyum 3, 2, 1, cekrek. Cek. Kak Gema lengkap nih sekarang, sudah ada bayinya. Nah, ini kalau lihat perjalanan aneka foto-foto di ruang-ruang berbagi Rumah Inspirasi, kelihatan nih Kak Gema dari anak berdua sekarang sudah anak bertiga gitu ya. Oke, Kak Miki juga nih dari anak berdua jadi anak bertiga nih, kayaknya kalau sengaja kayaknya. Satu Mas Wahyu. Oh, dari anak satu bahkan ya, luar biasa. Iya, barusan Atar baru lahir. lebih senior lagi nih. Jadi tapi sengaja nih anak ketiga janjian sama Kak Gema, kapan? Nah, nanti supaya kita bisa bikin playdate bareng nih kalau saya lagi di Indonesia atau Kak Gema lagi ke Jepang dan sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Permisi saya tutup dengan sebuah pantun. Piring terjatuh, pecah berbeling-beling. Kereta sudah berjalan, tetap bisa dikejar. Itulah asiknya homeschooling. Saat sehat maupun sakit, yuk dijadikan momen belajar. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia dini yang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Sukses Duta lombanya. Semoga lancar. Kami sampai kita ketemu lagi. Iya. Sehat ya. Oke.